People, open your eyes. For our lives, keep your mind. Now is the time for freedom if we try. Listen, look, right, open your eyes. Bayangkan seandainya satu berita palsu yang kita bagikan hari ini membuat seseorang kehilangan kepercayaan atau bahkan kehilangan hidupnya. Itulah kekuatan dunia maya hari ini, tajam seperti pedang dan berisik seperti perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, para hadirin sekalian, dan para pemuda harapan bangsa. Perkenalkan, saya Azhara Fania Rielika, akrabnya disapa Zahra. Kita hidup di masa di mana klik bisa menyalakan demokrasi, tapi juga bisa menghanguskan kebenaran. Media sosial seharusnya menjadi ruang rakyat bersuara. Namun kini, seiring berubah menjadi ladang kebohongan yang menenggelamkan suara nurani. Pertanyaannya, hadirin sekalian, apakah media sosial masih menjadi senjata demokrasi atau malah menjelma menjadi amunisi polarisasi? Data We Are Social 2025 mencatat lebih dari 152 juta rakyat Indonesia aktif menggunakan media sosial. Itu berarti hampir 70% dari populasi negeri ini hidup dalam ruang digital. Namun di balik angka besar itu ada kenyataan pahit. Menurut Kominfo, lebih dari 11 juta kasus hoax tersebar hanya dalam 2 tahun terakhir. 11.000 kali kebohongan disebarkan dan entah berapa ribu kali hati masyarakat diadu domba. Hadirin yang saya hormati, media sosial yang dulu dirancang untuk menyatukan, kini berubah menjadi senjata yang memecah belah. Sebuah riset dari Digital Civility Index 2024 menempatkan Indonesia sebagai negara paling tidak sopan kedua di Asia Tenggara dalam interaksi digital. Apakah ini wajah demokrasi yang kita banggakan? Kita berbicara tentang freedom of speech, tapi sering lupa responsibility of speech. Kita berteriak menolak sensor, tapi mata menutup terhadap racun kebohongan yang kita sebarkan sendiri. Mari kita jujur, media sosial hari ini tidak lagi tentang siapa yang benar, tapi siapa yang lebih cepat dan lebih viral. Fakta kalah oleh narasi dan narasi kalah oleh sensasi. Dalam demokrasi digital, semua orang ingin berbicara, tetapi hanya sedikit yang mau mendengar. Semua orang ingin didengar, tapi tidak semua orang mau berpikir. Ketika kebebasan berbicara tidak diimbangi tanggung jawab moral, yang lahir bukanlah demokrasi, tetapi anarki dalam pikiran. Hadirin, kita menyaksikan bagaimana deepfake videos memutarbalikkan wajah orang untuk kepentingan politik. Bagaimana bot account menyebar kebencian demi keuntungan segelintir elit. Dan bagaimana anak muda dijadikan sasaran empuk manipulasi algoritma. Apakah ini kemajuan atau penjajahan digital dengan wajah baru? Namun, saya berbicara di sini bukan untuk mengeluh, melainkan untuk menantang. Apakah kita, generasi muda, akan terus menjadi korban atau mulai menjadi penjaga? Kita tidak perlu kekuasaan untuk melawan disinformasi. Yang kita butuhkan adalah kesadaran. Pertama, sadar akan tanggung jawab jari. Sebelum membagikan sesuatu, tanyakan 3 hal sederhana ini. Yang pertama, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini menyatukan? Sebab, 1 jempol bisa menjadi peluru, tapi juga bisa menjadi pelita. Kedua, sadar akan pentingnya literasi digital. Berdasarkan UNESCO Digital Literacy Report 2024, Indonesia masih memiliki literasi digital di bawah rata-rata Asia Pasifik. Artinya, kita banyak menggunakan teknologi, tapi belum benar-benar memahami dampaknya.
Maka, mari kita belajar bukan hanya menggunakan teknologi, tapi memahami cara berpikir di dalamnya. Ketiga, sadar bahwa kebenaran tidak akan viral tanpa keberanian. Jangan diam ketika kebohongan menjadi budaya. Pemuda sejati bukan hanya berani bicara lantang, tapi yang berani berdiri di sisi kebenaran meski berdiri sendirian. Hadirin yang saya muliakan, demokrasi tidak akan mati karena peluru. Ia akan mati perlahan karena kebohongan yang dibiarkan tumbuh tanpa perlawanan. Dan jika kita, generasi muda, memilih diam, maka suara kebohongan akan menjadi lagu kebangsaan baru di dunia maya. Mari kita rebut kembali makna media sosial, bukan tempat untuk saling menghujat, melainkan ruang untuk membangun gagasan dan empati. Karena sesungguhnya dalam demokrasi bukan hanya tentang kebebasan berbicara, tetapi tentang keberanian menjaga kebenaran. Dan selama masih ada satu pemuda yang berani berkata, "Aku akan memilih kebenaran meski itu tidak populer," maka Indonesia masih punya harapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.